Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, senang kita bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-14, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Dengan tema mengandalkan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kehidupan di muka bumi ini, kalau boleh saya katakan, bukanlah kehidupan yang mudah. Ada banyak tantangan, pergumulan, persoalan, sakit penyakit yang kadang datang mengganggu kehidupan kita. Ada saja masalah, ada saja persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kadang-kadang baru selesai satu muncul yang lainnya. Sepertinya kita tidak bisa tenang hidup di muka bumi ini. Ya, memang seperti itulah situasinya. Hidup di muka bumi ini bukanlah hal yang mudah. Karena memang disinilah kita diproses, disinilah kita dibentuk untuk menjadi umat yang tangguh, untuk menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Saudara Tuhan Yesus, dalam pembacaan kita hari ini berbicara tentang atau berkisah tentang bagaimana peristiwa ketika Daud setelah diurapi menjadi raja. Di mana saat itu dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa setelah Daud diurapi menjadi raja, orang-orang Filistin merasa bahwa ini kesempatan untuk menghancurkan Daud, sehingga mereka menyerbu Daud untuk menangkap dia. Tetapi ketika Daud mendengar hal itu, ia maju menghadapi orang-orang Filistin ini. Tetapi yang luar biasa, Daud tidak maju sendirian. Daud mengandalkan Tuhan. Saudara Tuhan Yesus, dalam pembacaan ini kita akan melihat ada beberapa hal yang menunjukkan bagaimana Daud mengandalkan Tuhan. Ya, dalam ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan serahkan mereka ke dalam tanganmu. Nah, bukti Daud berharap kepada Tuhan, bukti Daud bergantung kepada Tuhan adalah setiap kali ada sesuatu, Daud bertanya kepada Tuhan, apakah engkau akan menolong? Akankah engkau menyerahkan mereka kepadaku? Di sini kita melihat bagaimana Daud sangat bergantung sama Tuhan. Saudara Tuhan Yesus, seorang yang berharap pada Tuhan, dia akan selalu bergaul dengan Tuhan. Selalu ada apa-apa tidak berjalan sendiri, tidak semaunya sendiri, tapi ia selalu mempertimbangkan dengan Tuhan. Selalu mengambil waktu untuk bergumul dengan Tuhan lewat doa. Apakah ini tepat? Apakah ini benar? Apakah ini sesuai kehendak Tuhan? Itulah yang dilakukan oleh Daud. Jadi sebelum ia maju melawan orang Filistin, Daud bertanya kepada Tuhan, akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Jadi di sini kita melihat betapa Daud sangat mengharapkan pertolongan Tuhan. Daud sadar bahwa tanpa Tuhan ia bisa gagal. Karena itu ia minta pertolongan Tuhan. Ia meminta restu dari Tuhan ketika akan menghadapi orang Filistin itu. Contoh yang lain juga kita bisa membaca dalam ayat yang ke-14. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Jadi di sini ada dua peristiwa, saudara Tuhan Yesus. Ketika penyerangan pertama, Daud menang. Tetapi orang Filistin tidak mau berhenti. Setelah mereka kalah dalam penyerangan pertama, mereka membuat penyerangan kedua. Dan ketika itu juga, meskipun Daud sudah pernah menang,
Tetapi Daud tetap bertanya lagi sama Tuhan. Daud tetap memohon petunjuk Tuhan, memohon pimpinan Tuhan, sehingga ia bisa menang atas orang-orang Filistin. Dan memang benar, kemudian Tuhan memberikan strategi yang luar biasa kepada Daud bagaimana ia bisa mengalahkan orang Filistin. Dan Daud mengikuti petunjuk Tuhan itu. Jelas sekali di sini Daud sangat berharap, sangat bergantung pada Tuhan. Buktinya ia taat pada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan dia ikuti. Jadi yang pertama ia bergantung pada Tuhan. Yang kedua ia mentaati Tuhan sebagai bukti bahwa ia berharap pada Tuhan. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, ketika kita berharap pada Tuhan, itu berarti bahwa kita selalu bergantung sama Tuhan. Kita tidak berjalan sendirian. Kita minta pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan kita. Dan yang kedua, kita bersedia untuk taat. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menang, agar kita bisa keluar dari setiap tantangan pergumulan hidup kita. Karena itu kita harus taat kepada pimpinan Tuhan. Kalau kita tidak taat, itu berarti kita tidak bergantung sama Tuhan. Bukti kebergantungan kita sama Tuhan adalah ketika kita mau taat pada pimpinan Tuhan. Lalu apa yang terjadi ketika Daud bergantung pada Tuhan? Kita akan melihat beberapa hal yang Daud alami ketika ia bergantung penuh pada Tuhan. Dalam ayat yang 11 dikatakan demikian. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakar habis atas perintah Daud. Ya, saudara Tuhan Yesus. Jadi setelah Daud bertanya kepada Tuhan, kita melihat Daud mengalami kemenangan yang luar biasa. Ia berhasil mengalahkan orang Filistin. Bahkan orang Filistin lari tunggang langgang, meninggalkan semua Baal-Baalnya atau semua dewa-dewanya di sana. Ya. Jadi ketika Daud berharap pada Tuhan, Daud bergantung pada Tuhan, Tuhan memberikan dia kemenangan. Mungkin juga dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini, dalam menghadapi segala tantangan pergumulan kita, bergantunglah pada Tuhan. Karena Tuhan berkuasa memberikan kita kemenangan. Berkuasa menolong kita dalam menghadapi setiap tantangan persoalan kita. Tuhanlah sumber kemenangan kita. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Karena itu berharaplah pada Tuhan. Bergantunglah pada Tuhan. Selanjutnya, dalam ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Setelah Daud bertanya pada Tuhan, berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dia mentaati Tuhan, kita kembali melihat kemenangan terjadi pada Daud. Ya, ia berhasil mengalahkan musuh, ia berhasil menghalau musuh, dan dikatakan nama Daud jadi termasyur. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan meminta belas kasihan dan pertolongan Tuhan, akan diangkat oleh Tuhan. Makanya di dalam beberapa ayat Alkitab kita bisa membaca bahwa Tuhan membenci orang yang congkak atau sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Dan Tuhan akan mengangkat orang yang rendah hati. Kerendahan hati kita bisa dibuktikan lewat kebergantungan kita pada Tuhan. Dan Tuhan akan mengangkat kita seperti halnya Daud. Ia sangat bergantung pada Tuhan. Ia selalu memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan karena dia tahu bahwa ia tidak mampu. Hanya Tuhan yang sanggup menolong dia. Dan dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga kita melihat di sini Tuhan mengangkat Daud. Bukan saja ia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, bukan saja ia berhasil menghalau musuhnya, tetapi nama Daud termasyhur dan ia ditakuti oleh banyak orang. Karena orang melihat bahwa Daud
penuh dengan wibawa dan kuasa daripada Allah. Saudara kasih Tuhan Yesus, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita, memberi kita kemenangan, dan juga akan mengangkat kita. Seperti halnya Tuhan mengangkat Daud. Tuhan akan memampukan kita menghadapi setiap persoalan-persoalan kita. Bahkan Tuhan akan mempromosikan kita dengan cara yang luar biasa. Karena itu jangan ragu untuk mengandalkan Tuhan. Mulai sekarang, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang sedang kita lakukan saat ini, jangan berjalan sendiri. Berjalanlah bersama Tuhan, andalkan Tuhan, sebab Dialah yang berkuasa menolong kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari kita andalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Cari Tuhan, berdoa pada Tuhan, minta pimpinan dan pertolongan Tuhan, dan jangan lupa taat pada Tuhan. Sebagai wujud kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua.